Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Yos Mikael Payung, Alvina Zahra, Indah Ramayanti Brutu, Krishna Febrina, dan Muhammad Akbar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks akademi dan teks non-akademi yang terdapat pada teks 1, teks 2, dan teks 3. Pada teks ini kami menganalisis bahwa teks pertama itu merupakan teks akademik dan teks kedua teks akademik, teks ketiga non-akademik. Baiklah, sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai ciri-ciri dari teks pertama, kedua, dan ketiga. Teks pertama dibacakan oleh Trisna dan Indah. Baiklah, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu ciri-ciri dari teks pertama yang termasuk ke dalam teks akademik, di mana pada teks pertama mempunyai ciri-ciri yaitu pertama memiliki sederhana dalam struktur kalimat. Struktur kalimat sederhana dalam teks akademik ialah terkait dengan kesederhanaan teks akademik yang terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks atau kalimat yang hanya mengandung satu aksi atau peristiwa. Kalimat simpleks dapat dilihat dari struktural kalimat yaitu biasa berupa SPO, SPK, dan SP. Pada teks 1 di atas dapat ditemukan contohnya yaitu pada kalimat Presiden ke-7 Republik Indonesia, di mana Presiden sebagai S, ke-7 sebagai P, dan Republik Indonesia sebagai objek. Yang kedua, pada teks pertama mempunyai ciri-ciri yaitu padat informasi. Padat yang dimaksud dalam teks akademik adalah padat akan informasi dan padat akan kata-kata leksikal. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi. Pertama, informasi dipadatkan melalui kalimat simpleks. Kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi. Nominalisasi adalah upaya pembedaan dari misalnya proses atau verba, kondisi atau adjektif, sirkumstansi atau adverbia, dan logika atau konjungsi. Selanjutnya, teks akademik padat informasi memiliki ciri berdasarkan yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks atau praktik dan kalimat kompleks atau hipotetik. Nah, di sini pada teks 1 ini terdapat kalimat simpleks yaitu contohnya Jokowi menerima kunjungan perwakilan Rusia. Dan pada teks 1 juga mempunyai ciri-ciri yaitu padat akan kata-kata leksikal. Leksikal adalah makna yang konstan dan tidak terkait dengan kata lain atau independen. Arti leksikal sering disebut makna menurut kamus. Makna leksikal adalah makna aktual yang terkandung dalam kata yang artinya direkam dalam kamus. Kalimat leksikal adalah kalimat yang mengandung makna leksikal. Arti leksikal itu sendiri adalah makna asli dari kata tersebut, yang biasanya dapat ditemukan pada kamus. Dan pada teks 1 di atas, terdapat kata leksikal, yaitu yang pertama, tercatat beberapa nama yang berkunjung ke istana, setelah utusan Rusia meninggalkan istana. Nah, istana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rumah, kediaman resmi raja atau kepala negara, presiden, dan keluarganya. Dan contoh kalimat leksikal kedua yaitu ayo pulang, sudah malam, istirahat dulu. Malam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Dan contoh kalimat leksikal yang ketiga yaitu pada siang harinya Jokowi kembali menerima tamu. Yaitu siang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian hari yang terang yaitu dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya dibacakan oleh Saudari Indah Ramayanti Brutu. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari Trisna. Ciri yang keempat yaitu memanfaatkan sistem pengacuan esfora. Pengacuan esfora dimanfaatkan pada teks akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas
bahwa benda yang disebut di dalam kelompok nomina tersebut bukan benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya yang dikatakan oleh Martin pada tahun 1992.2138. Pada teks 1 di atas dapat ditemukan contohnya yaitu sekitar pukul 10 WIB, Jokowi menerima kunjungan perwakilan Rusia atau kunjungan perwakilan Rusia diterima pada pukul 10 WIB. Yang ciri kelima yaitu banyak memanfaatkan metafora, gramatika, dan karenanya banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Perubahan dari leksis satu ke leksis lainnya atau dari tantanan gramatika tinggi ke yang rendah, metafora gramatika terjadi pada ungkapan inkongruen, kebalikan dari kongruen. Realisasi secara kongruen adalah realisasi sewajarnya dan sesuai realita. Inkongruen yang pertama itu benda yang disebut dengan nomina, yang kedua proses disebut juga dengan nomina, yang ketiga kondisi disebut juga nomina, yang keempat sirkumstasi yang disebut juga nomina. Pada teks 1 di atas dapat ditemukan contohnya yaitu Jokowi disibukkan menemui sejumlah tokoh untuk mengisi kursi menteri di kabinet kerja. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya teks kedua akan dipaparkan oleh Saudara Akbar. Baiklah, pada teks 2 ini kami mengidentifikasikan adalah teks akademik. Ciri-cirinya yang pertama yaitu sederhana dalam struktur kalimat. Struktur kalimat sederhana dalam teks akademik ialah terkait dengan kesederhanaan teks akademik yang terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks atau kalimat yang hanya mengandung satu aksi atau peristiwa. Kalimat simpleks dapat dilihat dari struktural kalimat yaitu bisa berupa SPO, SPK, dan SP. Nah, pada teks 2 ini dapat ditemukan contohnya yaitu pada kalimat kami melakukan penelitian, yang dimana strukturnya itu kami, P, dan melakukan penelitian itu sebagai S-nya. Yang kedua, padat akan kata-kata leksikal. Leksikal adalah makna yang konstan dan tidak terkait dengan kata lain atau independen. Arti leksikal sering disebut makna menurut kamus. Makna leksikal adalah makna aktual yang terkandung dalam kata yang artinya direkam dalam kamus. Kalimat leksikal adalah kalimat yang mengandung makna leksikal. Arti leksikal itu sendiri adalah makna asli dari kata tersebut, yang biasanya dapat ditemukan dalam kamus. Nah, pada teks 2 ini terdapat kata leksikal yang saya temukan, yaitu pada kata penelitian terdahulu menunjukkan bahwa budaya mempengaruhi bagaimana individu mendefinisikan kebijaksanaan. Nah, kata budaya termasuk kata leksikal. Budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pikiran, akal, budi, dan dalam arti yang kompleks, budaya adalah pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Nah, yang ketiga ciri-cirinya yaitu memanfaatkan kalimat teknis. Yang dimaksud dengan banyak memanfaat kalimat teknis adalah bagian yang esensial pada teks akademik, karena istilah teknis digunakan sesuai dengan tuntutan bidang ilmu, tataran keilmuan, dan latar pokok persoalan yang disajikan di dalamnya. Dan yang dimaksud dengan istilah teknis yang banyak dimanfaatkan dalam teks akademik adalah istilah yang sama bisa mengandung makna yang berbeda apabila digunakan pada ilmu yang berbeda. Nah, pada teks 2 ini saya menemukan kalimat teknis yaitu exploratory factor analysis atau EFA. Nah, EFA ini adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mengidentifikasikan sebuah struktur, faktor atau dimensi yang mendasari hubungan antar variabel teramati. Nah, ciri yang keempat adalah memanfaatkan sistem pengacuan Esfora. Pengacuan Esfora dimanfaatkan pada teks akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas bahwa benda yang disebut di dalam kelompok nomina tersebut bukan benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya. Nah, pada teks 2 ini dapat ditemukan contohnya yaitu pada kalimat berdasarkan hasil analisis diperoleh 44 butir karakteristik kebijaksanaan. Nah, hasil analisis mengacu kepada
diperolehnya 44 butir karakteristik kebijaksanaan. Dan ciri yang terakhir, yang kelima, adalah bersifat taksonomi dan abstrak. Pada dasarnya taksonomi adalah pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi terhadap sesuatu. Taksonomi menjadi salah satu ciri teks akademik. Sedangkan teks akademik dikatakan abstrak karena pokok persoalan yang dibicarakan di dalamnya seringkali merupakan hasil dari pemformulasian pengalaman nyata menjadi teori. Nah, pada teks 2 ini dapat ditemukan contohnya. Contoh kalimat taksonomi pada teks 2 ini ditemukan pada kalimat butir-butir tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu 1. Berpikir cerdas, 2. Kepribadian positif, 3. Keterandalan dalam bertindak. Nah, dikatakan bersifat taksonomi karena pokok persoalannya diklasifikasikan. Nah, kalimat abstrak pada teks 2 ini dapat ditemukan pada kalimat penelitian terdahulu menunjukkan bahwa budaya mempengaruhi bagaimana individu mendefinisikan kebijaksanaan. Dikatakan bersifat abstrak karena pokok persoalan yang dibicarakan merupakan pemformulasian nyata menjadi teori. Saya kembalikan kepada moderator. Berikutnya, teks ketiga akan dibacakan oleh Saudari Alvina Zahra. Kepada Alvina Zahra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada teks 3 ini kami mengidentifikasikan bahwa teks 3 ini adalah teks non-akademik. Terdapat 5 ciri-ciri teks non-akademik pada teks 3 ini. Yang pertama yaitu banyak memanfaatkan nominalisasi. Penggunaan kata verba atau adjektiva sebagai nomina dengan atau tanpa perubahan morfologis sehingga kata tersebut dapat bertindak sebagai kepala dari suatu frasa nomina. Contohnya pada teks ini yaitu Zulaiha 12 tahun. Mengharapkan percik wajahnya mengisyaratkan suasana hatinya adalah pekerjaan petaka. Tawanya langka, air matanya tiada. Paling untuk menandai debar perasaan Zulaiha. Tataplah lekat-lekat endap matanya. Andai ia sedang berbuai ria, saksikan ada kerlip sinar di antara kedipan. Sepasang bola matanya adalah kebeningan laut kecil yang menggelinjangkan sekawanan ikan. Kemudian yang kedua yaitu memiliki struktur kalimat yang rumit. Struktur kalimat yang rumit yaitu pada teks non-akademik yang terlihat dari struktur kalimat melalui penggunaan kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki 2 pola kalimat, predikat, kata kerja utama. Kalimat kompleks juga sering disebut dengan kalimat majemuk. Kalimat kompleks mempunyai minimal 2 aksi peristiwa atau kejadian. Kalimat kompleks dibentuk dari gabungan klausa-klausa kalimat-kalimat simpleks. Penggabungan tersebut dilakukan dengan menggunakan konjungsi eksternal, di mana konjungsi eksternal ialah kata yang dapat menghubungkan kalimat satu dengan yang lainnya. Contohnya pada teks 3 ini yaitu baru lahir saja sudah minum air laut. Kemudian mengharapkan percik wajahnya mengisyaratkan suasana hatinya adalah pekerjaan petaka. Kemudian ciri-ciri selanjutnya padat akan kata-kata struktural. Struktural mengandung arti berkaitan dengan struktur. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, struktur diartikan sebagai susunan atau cara sesuatu disusun atau dibangun. Makna struktural sendiri berarti makna yang berbentuk karena penggunaan kata dan kaitannya dengan kata bahasa. Dengan kata lain, makna struktural muncul akibat hubungan antara satu unsur bahasa yang satu dan unsur bahasa yang lain. Contohnya pada teks ini yaitu Zulaiha pun bersegera ke tepian laut. Kemudian
semacam mendekap angin beraroma garam. Ciri-ciri selanjutnya yaitu sering mengandung kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat yang mengandung satu unsur pusat. Unsur pusat yang sering digunakan dalam kalimat berupa predikat. Kalimat minor umumnya digunakan sebagai jawaban atas suatu pertanyaan, sebagai perintah, ataupun seruan. Contohnya pada teks ini yaitu ada-ada saja. Kemudian biar bisalah kubawa melaut. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu bersifat dialogis dan untuk itu daya gunakan jenis kalimat yang lebih bervariasi. Contoh kalimat pada teks 3 ini yaitu sudahlah perempuan, cacat pulang. Baiklah, sekian yang saya bacakan, saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian hasil presentasi kami. Dari hasil diskusi kami mengenai mencari teks akademik dan teks non-akademik pada teks 1, 2, 3 pada buku Bahan Ajar Wajib Bahasa Indonesia. Kami mengucapkan selamat pagi. Sekian dan terima kasih.